Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk belajar atau menuntut ilmu walaupun dalam situasi pandemi pada saat ini ya. Oke anak-anak ibu, karena hari ini kita tidak ada Zoom, jadi ibu berusaha untuk bisa memberikan materi pembelajaran matematika yang harapan ibu nanti bisa antum pahami ya. Untuk materi pembelajaran hari ini, yaitu kita akan membahas tentang menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bilangan bulat. Tafadol, setelah melihat video ibu ini, anak-anak ibu dilihat buku matematikanya di halaman 29. Ya, nah di sini akan ibu jelaskan, tapi kita baca dulu tujuannya seperti biasa. Tujuannya yaitu dapat menyelesaikan permasalahan yang menyangkut bilangan bulat. Jadi harapan ibu kita dapat menyelesaikan soal cerita, ya. Oke, supaya berkah sebelum belajar, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah sekarang ibu pengen menekankan sebelum kita mencoba untuk masuk ke contoh soalnya, nanti dalam soal cerita jika anak-anak ibu bertemu dengan kata-kata berikut, coba dilihat ya. Di sini ada ibu tulis, ada positif, kemudian ada negatif. Ya, yang namanya Allah itu menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi, pasti ada lawannya. Ada perempuan, ada laki-laki, kemudian ada siang, ada malam, ada tinggi, ada rendah ya. Begitu juga ternyata pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita dapat menyelesaikannya dalam bentuk soal matematika. Nah, contoh nih, kalau misalnya nanti anak ibu bertemu dengan soal yang ada kata-kata ke depan, kemudian ke atas, ya, maju, untung, naik dan sebagainya, berarti itu kita menggunakan tanda bilangannya bilangan positif. Nah, namun kalau misalnya nanti antum ketemu dengan kata-kata ke belakang, kemudian ke bawah, mundur, rugi, dan turun, dan lain sebagainya, itu berarti bilangannya merupakan bilangan negatif, ya. Nah, contoh nih, contoh soal, coba dilihat di buku antum halaman 29, nah, ibu bacakan soalnya ya, halaman 29. Nah, adik sakit, demam. Pada pukul 5, suhu tubuh adik 39 derajat Celcius. Nah, suhunya yang pertama adalah 39 Celcius. Ibu tulis di sini ya. Ya, oke, Ibu tulis matematikanya seperti ini. Adik sakit demam pada pukul 5, suhu tubuh adik adalah 39 derajat Celcius. Maka kita tulis di sini 39 derajat Celcius. Nah, kemudian pada pukul 9 suhu badan adik turun 1 derajat Celcius. Nah, yang perlu kita pahami di sini ada kata-kata suhu badan adik turun. Kalau turun itu berarti dia menandakan bilangan negatif. Maka kita tulis dikurang 1 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, sekarang suhu badan adik naik lagi 2 derajat Celcius. Nah, ada kata-kata naiknya. Berarti di sini kita tulis tanda positif 2 derajat Celcius. Oke? Nah, pertanyaannya, berapa derajat suhu badan adik sekarang? Nah, setelah kita buat konsep matematikanya seperti ini, kita tinggal mengurangkan dan menjumlahkannya. Ya. Nih, sama dengan terus di bawah sini sama dengan 39 dikurang 1 sama dengan 38 derajat Celcius. Kemudian ditambah lagi 2 derajat Celcius. Maka berapa suhu adik sekarang? 38 ditambah 2 itu adalah 40 derajat Celcius. Wow, luar biasa ya suhunya 40 derajat Celcius. Kalau sekolah ini sudah tidak boleh masuk ke dalam sekolah karena suhunya sudah terlalu tinggi ya. Berarti panas sekali dia ya. Hampir step kalau seperti ini ya. Oke. Nah, ini contoh yang nomor 1. Kemudian kita lihat contoh yang nomor 2. Contoh yang nomor 2 itu ada di buku antum, ayo berlatih. Nah, Ibu coba mengerjakan soal ayo berlatih yang nomor 1. Ini ayo berlatih nomor 1 ya.
Nah, Ibu bacakan soalnya, antum bisa simak yang di halaman 29. Sebuah bendera dinaikkan setinggi 5 meter. Dinaikkan, Nak. Tadi ada kata-kata kalau naik berarti bilangannya positif, ya. Dinaikkan 5 meter. Nah, kemudian karena ada berita duka, bendera itu diturunkan setengah tiang. Setengah tiang diturunkan setengahnya. Ya. Diturunkan berarti negatif. Setengah tiang. Kalau setengah tiang berarti posisinya kira-kira setengah dari 5 adalah 2,5. Ya. 2,5 meter. Nah, pertanyaannya, pada posisi berapa meter bendera itu sekarang? Nah, jadi tinggal kita kurangkan saja. 5 dikurang 2,5 sama dengan 2,5 meter, ya. Kira-kira seperti itulah. Jadi konsepnya, intinya antum harus paham kira-kira ini Bu ditambahkan atau ini dikurangkan. Apakah ini kalimat positif? Apakah ini kalimat negatif? Ya, kuncinya kita harus tahu dengan tanda-tanda kata-kata yang Ibu sampaikan tadi di video awal. Ya, seperti kalau dinaikkan, kemudian maju, kemudian untung, ke depan. Nah, itu berarti bilangannya adalah bilangan positif. Nah, kalau kebalikannya seperti diturunkan, rugi, kemudian mundur. Nah, itu berarti dia bilangan negatif. Paham, Nak, ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan antum paham. Ya, nah itu penyampaian materinya pada hari ini. Nanti kalau misalnya antum kurang paham nanti bisa japri Ibu atau telepon, ya. Insya Allah kalau sempat akan Ibu angkat kalau Ibu masih di sekolah, ya. Oke, itu saja. Nah, untuk latihannya antum silahkan dilanjutkan. Ayo berlatih halaman 29, nomornya nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 10. Ya, ada 9 soal. Tapi yang nomor 1 nggak apa-apa kalau antum tulis lagi, ya. Oke, kalau sudah kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.